Baik, mari kita berdoa. Tuhan, urapi kami pagi hari ini, berkati kami untuk kami mendengarkan firman, merenungkan, dan kami mempunyai daya tahan dalam hari-hari terakhir ini. Karena firman-Mu adalah kehidupan, maka hidupi kami dengan firman-Mu, maka kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita renungkan sama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 13 sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini. Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bukan soal selamatnya dulu, tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Bertahan pada hal apa? Nah, ini akan menjadi sangat penting karena hari-hari ini menjelang akhir zaman, dikatakan kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin, kedurhakaan makin menjadi-jadi. Banyak orang tidak bertahan dan akhirnya menjadi murtad. Mungkin tidak secara pindah agama langsung, tetapi banyak orang sudah murtad dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam tindak tanduknya. Bahkan di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Banyak orang tidak bertahan karena penderitaan tidak lagi menggunakan kekuatannya untuk tetap percaya sama Tuhan. Akhirnya dia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan terjerat pinjol, terjerat judol, tidak tahan, akhirnya dia jatuh bunuh diri. Jadi banyak orang hari-hari ini bukan punya masalah di keselamatannya, tetapi punya masalah di daya tahan. Hari-hari ini banyak orang mentalnya lemah, karakternya lembek. Kenapa? Dia tidak punya daya tahan yang kuat dengan imannya. Padahal sesungguhnya orang yang mempunyai iman yang kuat, dia mempunyai daya tahan yang kuat juga. Dalam bulan ini, gereja kita, Rock International Ministry, sedang berbicara tentang minggu ini dalam daya tahan, running in the race with endurance. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ada 2 kali kata tekun pada ayat 1 dan 2 ditegaskan untuk kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita. Tekun untuk apa? Nah, mari kita sama-sama renungkan ayat ini pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita bersama-sama. Saudara, di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata tekun di sini, saudara, dalam bahasa Inggris di New King James Version ditulis dalam endurance. Karena diambil dari bahasa Yunaninya hupomone.
Dia mempunyai makna endurance ini adalah daya tahan, gigih, di mana karakteristiknya ini mempunyai makna keteguhan hati dan pantang menyerah, never give up, untuk mencapai tujuan. Tujuannya pasti, tujuannya sudah terarah, makanya itu dia tidak bisa digoyahkan dengan diiming-imingi tujuan yang lain. Jadi dia sudah menetapkan sebuah visi yang kuat dan tidak bisa digoyahkan. Tujuannya tidak bisa digantikan. Maka biar bagaimanapun dia akan bersikokoh, dia akan tetap gigih mempertahankan tujuannya. Kalau dia sudah pengen ke Surabaya, dia tidak bisa disimpangkan ke Bandung, dia tidak bisa disimpangkan ke Semarang, apalagi diarahkan ke Manado, Bitung, Tondano, dan yang lain. Nggak bisa. Surabaya, Surabaya. Jadi saudara, dia nggak bisa digiurkan. Bukan hanya itu, orang yang mempunyai endurance dalam bekerja pun, dia mempunyai tingkat teliti yang sangat detail. Artinya, dia menggunakan akal pikirnya, menggunakan semua kekuatannya, totalitas pikirannya untuk bekerja dengan hati-hati dan juga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesabaran serta perhatian yang khusus, memberikan uh, aware, sesuatu yang perlu diwaspadai. Jadi saudara, orang yang mempunyai daya tahan itu juga benar-benar mempunyai daya alertness atau kewaspadaan yang tinggi. Ini bulan kemarin kita udah banyak bicara tentang alertness. Kemudian makna dari endurance atau hypomone adalah dia mempunyai karakter konsisten atau terus-menerus secara konsisten. Konsisten ini lahir dari dasar yang bernama komitmen. Orang yang berkomitmen dapat kita lihat, saudara. Yaitu apa? Dia melakukan komitmennya dengan konsisten. Orang yang mempunyai komitmen dan menjalankan dengan konsisten akan mengalahkan 1.000 orang yang hanya punya minat saja. Salah satu contohnya, kalau banyak orang berkata, siapa di sini yang mau menjadi guru sekolah minggu atau guru Rocky? Pasti semua akan mengangkat tangan, apalagi pakai lagu ini, aku utuslah aku Tuhan. Tetapi saudara, mungkin dalam minggu pertama banyak yang melayani anak-anak sekolah minggu atau Rocky. Minggu kedua masih ada, tapi mulai kita lihat bulan pertama, minggu ketiga, mulai terpotong separuh. Dan minggu-minggu berikutnya hanya tinggal 1-2 orang. Saudara, orang yang komitmen bukanlah mengambil keputusan dalam emosionalnya, tapi benar-benar meneliti, benar-benar berpikir, dan dia mempunyai kesabaran ketika dia mengalami kesukaran. Itulah orang endurance. Ketika dia punya tantangan, dia akan hadapi dengan sabar. Dia punya kesulitan, dia ditinggalkan sendiri, dia tetap menghadapi dengan kesabaran dan tidak bisa digoyahkan. Itulah orang yang komitmen. Maka dari itu, dalam hal medis, makna lain dari endurance adalah daya tahan tubuh atau fisik. Kenapa? Karena orang yang punya komitmen bukan hanya bicara hati atau emosional, tetapi akan keluar dari dalam hati dan itu menggerakkan semua otot-otot, pikiran, tenaga, dan dia akan berkontribusi. Kalau dia punya pelayanan di satu tempat, dia punya pelayanan di satu bidang, dia komitmen di situ, maka pikirannya, maka semua eksistensinya, totalitasnya akan terarah di situ. Dan dia nggak bisa digoyahkan. Endurance. Kenapa ada orang, saudaraku, mau masuk ke dalam hutan, kena malaria, menjadi misionaris di sana, dan tetap konsisten melakukan? Dia punya endurance. Kenapa? Dia punya daya tahan tubuhnya untuk menyelesaikan misinya.
Kenapa Yesus, saudaraku, walaupun sudah dicambuk, sudah didera sedemikian rupa, dia terjatuh, tertimpa kayu salib berkali-kali, tetap bangun dan menyelesaikan sampai di atas bukit Golgota. Karena dia punya daya tahan tubuh yang keluar secara metafisika, keluar kekuatan tenaga yang melebihi dari ototnya untuk menyelesaikan panggilannya. Orang yang punya endurance, maka dia tidak akan mudah sakit-sakitan. Kenapa? Karena ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, tekun, endurance. Bertekun atau berdaya tahan untuk apa kita hari-hari ini? Kita mau belajar. Untuk apa kita punya endurance, kita punya karakter untuk bertekun? Bertekun untuk apa? Berdaya tahan untuk apa? Hari ini kita mau sama-sama renungkan. Ternyata kita harus bertekun dan mempunyai daya tahan dalam panggilan surgawi yang sudah Tuhan tetapkan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, dikatakan bahwa yang tadi kita baca, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa ini? Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat, saudara, sebuah referensi ayat peneguhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ternyata kita semua mempunyai perlombaan untuk kita bisa tetap berkarya, terus tampil, eksis dalam panggilan surgawi kita. Apa ini panggilan surgawi bagi kita? Setiap kita warga kerajaan surga, orang yang sudah percaya Yesus, kita punya panggilan surgawi yang sama, walaupun tempatnya beda-beda. Apakah panggilan surgawi kita? Saudara, dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga, kita hanya punya dua ciri panggilan ilahi. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi serupa Kristus. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus artinya karakter Kristus muncul dalam diri kita. Orang bisa melihat Kristus dalam perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita, hasil karya kita. Dan di tempat kerja kita, kita bisa memancarkan terang Kristus itu. Dan ketika kita serupa Kristus, untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. To be representative of Christ's kingdom. Tidak ada manusia yang sanggup menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini kalau dia tidak serupa Kristus. Dan orang yang serupa Kristus, dialah yang mampu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Hadirkanlah kerajaan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Anda yang bekerja di sebuah perusahaan, hadirkan kerajaan Allah di sana. Dengan cara apa? Dengan cara indikator yang paling kecil adalah KPI Anda baik. Key Performance Indicator Anda baik. Anda mendatangkan sebuah kemajuan pada perusahaan Anda. Anda yang bekerja sebagai guru, Anda yang bekerja sebagai spesialis, dimanapun Anda berada, Anda dapat menghadirkan kerajaan Allah. Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda bisa menghadirkan kerajaan Allah di keluarga Anda. Anda sebagai pria, hadirkanlah kerajaan Allah dalam keluarga Anda. Di kampus, di sekolah, dimanapun, di segala aspek. Kalau kita serupa Kristus, kita mampu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kalau Anda mau menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, Anda harus menjadi serupa Kristus. Tanpa keserupaan dengan Kristus, mustahil kita bisa menghadirkan kerajaan Allah.
1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara dengar, imamat yang rajani menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Kata imamat itu berasal dari kata imam, perwakilan Allah, perantara manusia dengan Allah, bukan dari kata mamat, tapi dari kata imam, yaitu perantara antara manusia dengan Allah. Jadi, bagaimana kita dapat memiliki daya tahan dalam panggilan surgawi? Kenapa? Kita harus punya daya tahan ini. Karena banyak orang sudah bias. Banyak orang cuma Kristen datang ke gereja, menyembah, mengangkat tangan, tetapi dia tidak ngerti apa panggilan surgawi untuk hidupnya. Untuk apa dia datang ke gereja? Kenapa dia menjadi Kristen? Kenapa dia berjemaat di GBI Rock? Banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Padahal Tuhan panggil dia untuk menjadi the representative of Christ Kingdom. Dan untuk itu kita harus punya daya tahan dalam panggilan surgawi ini. Bagaimana kita memiliki daya tahan dalam panggilan surgawi? Yang pertama, saudara, lepaskan beban dan dosa kita. Jangan kita memikul hal-hal yang tidak perlu, saudara. Amin. Saudara, dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Percayalah, kita tidak akan pernah mencapai destinasi ilahi kita kalau kita masih terikat dengan beban dan dosa kita. Perjalanan kita menuju keserupaan dengan Kristus akan banyak rintangannya kalau kita tidak pernah melepaskan beban dan dosa kita. Saudara, beban ini adalah okos, tekanan berat, atau menekan, menindih kuat. Cek, kayak diprejet begitu, saudara. Ya, kayak diprejet gitu. Ya, saya tiap hari suka menekan, memenyet ayam penyet, saudara, tanpa nasi. Menekan, menindih kuat. Dan saudara dengar baik-baik, orang yang punya tekanan kuat tidak akan pernah bisa berjalan dengan cepat, tidak akan pernah bisa berjalan dengan lurus, dan bahkan orang yang punya beban berat akan selalu tetap di tempat, tidak akan pernah ada pertumbuhan. Beban berat apa, saudara? Bisa saja yang menekan kita, yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak bisa berlari cepat, yang membuat kita tidak bisa lepas bebas. Kita masih memikul beban masa lalu kita. Saudara, apa masa lalu kita? Mungkin Anda pernah gagal. Ya. Kegagalan itu terus menghantui saudara kah? Sukses. Saudara, mungkin saudara pernah sukses. Apakah saudara juga sukses hari ini? Itu sebuah pertanyaan. Ya, Anda pernah sukses, Anda pernah berhasil, tapi itu kemarin. Bagaimana hari ini? Coba kita lihat. Anda jangan membanggakan kesuksesan masa lalu. Lihat hari ini. Anda hidup hari ini untuk masa depan. Karena masa depan Anda ditentukan pada hari ini. Jadi Yesus berkata begini, yang lama sudah berlalu. Barang siapa percaya pada Yesus, yang lama sudah berlalu, artinya selesai. Yesus presence, Yesus hadir hari ini. Jadi saudara, apapun yang menekan kita, trauma, akar pahit, perbuatan dosa, seringkali menekan kita. Yang berikutnya apa? Kutuk, tuntutan, penghakiman, perkataan orang lain. Itu juga seringkali menekan kehidupan kita. Lepaskan beban yang tidak perlu itu, saudara. Lepaskan. Ya. Yang kedua apa? Dikatakan dosa, beban dan dosa. Amartia, jeratan penyimpangan dan berdampak pada keterikatan atau perbudakan. Saya setuju.
Dosa bukan cuma sekedar penyimpangan, bukan sekedar amatia. Tetapi pendeta Jonathan Patiasina mengatakan, dosa juga merupakan sebuah perbudakan. Saudara perhatikan baik-baik. Orang diperbudak dalam dosa dan tidak bisa keluar di dalamnya. Jeratan apa? Perbuatan, tindakan kejahatan. Adanya berhala, amoralitas, mengabaikan atau tidak percaya Tuhan, atau dosa perkataan. Dosa perkataan berupa persungutan, dosa perkataan tidak ada syukur, saudara terus mengutuki dan yang lain semuanya. Saudara bisa baca di 1 Korintus 10 nanti. Lepaskan beban dan dosa ini. Bagaimana cara melepaskannya? Saudara, dikatakan begini dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lihat, melupakan apa yang di belakangku bagaimana? Bukan diam, tetapi apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan bukan cuma melihat, bukan menghadapkan, tapi apa? Berlari aktif pada tujuan. Jadi, bagaimana kita melepaskan beban dan dosa? Saudara, mulai ganti fokus kita. Bukan kepada masa lalu, bukan kepada dosa yang kita sedang mengalami. Fokuslah kepada Kristus. Saudara, dikatakan, marilah kita melakukannya. Ini ayat kedua, saudara, bukan ayat 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Mari kita memandang Kristus, fokus pada Kristus Sang Raja, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Ingat, selama Petrus memandang Yesus, dia bisa melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Namun ketika pandangannya teralihkan karena ada angin yang berhembus, Petrus melihat angin, melihat keadaan realita sekelilingnya, dia ada di atas air dan akhirnya dia tenggelam. Saudara, Yesus berkata hari ini, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Sebab karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mau lepaskan semua. Agar apa? Kita punya akselerasi dalam percepatan panggilan surgawi kita menuntaskan amanat agung hingga dia datang dan menghentikan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini masih berbeban berat dan mempunyai keterikatan dengan dosa. Dalam nama Yesus, hari ini kami mengangkat, kami membuka kunci-kunci kerajaan alam maut. Kami membuka semua jeratan-jeratan dosa. Hari ini turun anugerah Tuhan atas kami. Pasukan malaikatmu bergerak, membawa kami naik. Hari ini di dalam nama Yesus, semua jeratan, ikatan dosa kami tolak, kami lepaskan dalam nama Yesus. Semua beban belenggu kami lepaskan dalam nama Yesus. Dan hari ini anak-anakmu melangkah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berkarya dalam panggilan surgawi kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.